Topik kita judulnya Butterfly Effect. Ada yang bertanya sama saya, Pak, itu apakah proses kupu-kupu menjadi kepompong? Bukan. Kepompong jadi kupu-kupu? Bukan. Ya, ini topik khusus. Sebenarnya topik ini ada di dunia sains, di dunia fisika, di dunia matematika, di dunia ilmu pengetahuan. Istilah efek kupu-kupu ini dipakai untuk ilustrasi sebenarnya bahwa sebuah keputusan kecil dalam hidup kita, kelihatannya sepele yang kita putuskan itu, dapat mengubah masa depan kita. Dan semua yang berkaitan dengan hal itu. Karena kita hidup di dunia ini tidak hidup sendirian. Kita terkoneksi, terhubung dengan banyak hal. Pasangan hidup kita, orang tua, anak, teman-teman, sepelayanan, dan dunia pada umumnya. Semuanya tersambung. Dalam suatu teori namanya chaos theory. Teori kekacauan namanya. Butterfly effect itu isinya begini. Perubahan kecil yang kelihatannya sepele itu dapat mengakibatkan berubahnya jalan sejarah ke depan. Manusia pada umumnya tidak berpikir seperti itu. Orang berpikir secara linier, maksudnya begini. Kalau saya melakukan sesuatu sekarang, dampaknya ya seperti yang saya lakukan. Padahal ada kondisi-kondisi tertentu di mana itu sangat kritis. Perubahan kecil atau tindakan kecil kita yang salah mengakibatkan badai di masa depan. Masa depan kita bisa kacau balau. Nah, ini yang mesti kita pelajari dengan butterfly effect. Perubahan kecil saja bisa berdampak secara non-linear bahasa teknisnya. Pada suatu lingkungan yang saling terkait satu sama lain. Pada suatu lingkungan yang kompleks. Kita tahu bahwa dunia kita itu sederhana atau kompleks? Kompleks. Karena terdiri dari manusia-manusia yang kompleks. Pribadi manusia itu kompleks. Sulit dipelajari. Diri sendiri aja kadang tidak mengerti. Kenapa aku melakukan hal itu dulu ya? Aku dalam kebodohan ketika itu. Dampaknya hari ini. Banyak orang yang membayar harga terlalu mahal hari ini. Karena dia menabur angin di masa lalu. Menuai badai hari ini. Ya. Nah, istilah efek kupu-kupu ini sebenarnya dipakai oleh seorang pencetusnya pertama kali, namanya Edward Norton Lawrence. Dia mengamati ada suatu fenomena ganjil di mana kupu-kupu banyak sekali berterbangan secara tidak wajar menuju hutan belantara di Brasil sana, jauh banget ya. Hutan belantara. Dia tidak mengerti mengapa itu terjadi. Ternyata berbulan-bulan kemudian terjadi badai. Tornado. Terjadi badai di Texas, Amerika Serikat. Ini kelihatannya nggak masuk akal ya. Apa ya hubungannya kupu-kupu kok sama badai di tempat lain? Tentu saja kepakan kupu-kupu nggak bisa menyebabkan badai secara langsung. Tapi kalau secara tidak langsung, ilustrasi itu berguna. Sebab kadang-kadang perbuatan kita yang kecil itu menyebabkan rentetan peristiwa sampai meledak menjadi badai besar di masa depan. Nah, inilah yang jarang diamati oleh banyak orang. Dunia ini tidak linier. Apa yang kita tabur, kita tuai. Tapi menuainya belum tentu sesuai persis yang ditabur. Kadang-kadang menuainya itu bisa berlipat ganda. Ada multiplikasi. Ada kekacauan di sana. Sebenarnya bukan kekacauan sih, semuanya bisa dijelaskan. Ya. Nah, intinya begini. Dalam kalimat lain ya. Ini memang agak lebay sih. Kepakan kupu-kupu di Jakarta menyebabkan badai di Bali. Enggak mungkin, Pak. Ya kita juga tahu enggak mungkin. Tapi yang pelajaran yang mau kita petik adalah kepakan kupu-kupu itu men-trigger sesuatu. Membuat
angin kecil. Dalam kondisi tertentu, perubahan atau perbuatan kita yang kelihatannya kecil itu, ternyata membuat peristiwa yang merambat kemana-mana dan menyebabkan badai besar. Nah, Bapak Ibu mungkin masih agak bingung. Itulah pengantar dari teori chaos atau butterfly effect. Sebenarnya dunia ini terjadi, ada hukum kausalitas. Sebab, akibat. Cuma masalahnya kadang-kadang, tidak selalu. Sebab menyebabkan akibatnya itu badai. Barang siapa menabur angin, dia menuai badai. Banyak orang kalau mendengar seminar-seminar seperti ini, kok nggak pakai Alkitab? Capek deh. Bapak Ibu perlu tahu, kebenaran itu ada di mana-mana. Tuhan ciptakan segala sesuatunya dengan wahyunya. Tuhan ciptakan alam ini begitu luar biasa, supaya kita melihat kemuliaan Allah juga. Ada amin? Pemazmur melihat ke langit, apa yang terjadi? Dia tahu, cakrawala menceritakan kemuliaan Allah. Bapak Ibu kalau lihat alam semesta ini, dengan segala fenomenanya, ada alasan di balik itu. Kita bisa belajar daripadanya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, kesalahan kecil yang diperbuat hari ini, kalau kelihatannya tidak berdampak, bisa saja dalam kasus tertentu, kesalahan kecil itu nggak berdampak apa-apa. Betul. Tapi dalam kasus tertentu yang lain, kesalahan kecil itu bisa membinasakan. Nah, inilah yang kita mesti hati-hati. Masalahnya adalah kita tidak tahu kapan itu terjadi yang kecil, kapan itu terjadi butterfly effect. Terjadi badai. Hanya gara-gara kecil. Sejarah membuktikan, gara-gara salah ngomong, terjadi bunuh-membunuh. Ya, hanya salah ngomong loh. Hanya gara-gara salah ngomong terjadi perceraian. Hanya gara-gara salah ngomong perang antar negara. Bisa. Hanya gara-gara salah makan, mati. Bisa. Salah makan, tulang nyangkut, mati. Padahal kalau itu nggak dimakan, nggak mati loh. Hanya gara-gara tulang. Tapi di dalam kasus lain, salah makan tulang, keselak dikit, tapi nggak mati. Jadi ada banyak kasus memang. Nah, masalahnya kita tidak tahu kapan itu terjadi butterfly effect. Nah, inilah yang kita mesti hati-hati. Jadi, ada suatu kejadian, perubahan kecil, menyebabkan perubahan besar di masa depan. Ada yang begitu, ada yang tidak sih, tidak selalu. Tapi orang bebal ngomongnya gini, enggak lah, enggak apa-apa kali ini saja. Itu orang bebal. Tapi orang bijaksana, jangan pernah coba-coba. Jangan bersalah dalam hal apapun. Kalau itu terjadi badai di masa depan yang rugi kita sendiri. Amin. Karena dunia ini kompleks. Jadi di saat tertentu bisa mendatangkan badai. Ada saat-saat yang sangat menentukan masa depan dalam hidup kita. Bapak Ibu kalau perhatikan momentum-momentum yang terjadi dalam hidup kita ya, kita ingat dulu. Kok saya bisa menikah sama dia ya? Itu ada momentum di situ. Ada momentum tertentu. Kalau seandainya momentum itu Bapak Ibu tidak pilih pasangan hidup yang sekarang, hari ini nggak ada. Hari ini nggak ada bukan? Hari ini ceritanya akan sangat berbeda. Nah, gara-gara itu Pak, saya salah pilih berondong itu Pak. Jadi hari ini aku sengsara Pak. Nah, itu jadi badai itu. Gara-gara salah melirik dia. Cuma gara-gara salah melirik, maka ada lanjutannya sampai nikah. Tapi ada kasus lain lagi. Karena badai itu tidak harus negatif. Gara-gara keputusan saya yang kecil itu Pak, saya kenal Yesus sekarang. Bisa juga. Ada orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Gara-gara melirik seorang wanita.
ternyata diajak ke gereja, dia kenal Tuhan. Itu badai luar biasa loh, keputusan kecil menyebabkan kekekalan. Tapi badainya bukan negatif, keselamatan. Nah, kita mesti berhikmat. Hidup cuman satu kali, ya. Oke. Jadi keputusan yang tepat bisa menimbulkan perubahan besar di masa depan. Itulah sebabnya firman Tuhan temanya selalu itu, mengingatkan manusia. Kita baca Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 8. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Kita harus mengingat pencipta, bukan mengingat-ingat. Maksudnya apa? Kita harus mengenal dia dengan lebih baik sedini mungkin. Kenapa? Karena dalam perjalanan hidup banyak pilihan. Kalau orang tidak mengenal Tuhan, kemungkinan memilihnya salah. Kalau kesalahan memilih itu tidak efek ke masa depan, atau efeknya kecil, masih nggak apa-apa. Tapi kalau itu menimbulkan butterfly effect, badai, bahkan kebinasaan, itu yang harus dihindari. Makanya kitab Pengkhotbah mengatakan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Ini yang masih muda-muda nih. Yang nggak muda apalagi. Ya. Sebelum tiba hari-hari yang malang. Sebelum terjadi semua itu. Dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kalau seseorang sudah tidak berdaya lagi, sudah terlambat, sudah tidak ada kesenangan bagiku. Seseorang yang sudah, ini maaf ya, yang usianya sudah lanjut, sudah nggak bisa apa-apa gitu, itu uang segudang juga percuma. Iya, uang berapapun disuruh pergi ke Bali, jalan-jalan Pak, nggak bisa, kakiku sakit. Bisa jadi kan? Dikasih makan, nggak boleh, kolesterol. Dikasih AC, kedinginan aku. Nggak dikasih AC, kepanasan aku. Kan jadi repot. Jangan tunggu hari itu tiba. Sedini mungkin, perhatikan. Itu baru ayat 1 itu udah begitu. Ayat 2. Sebelum matahari dan terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Bahasa-bahasa Pengkhotbah ini puitis banget loh. Dia menggambarkan kita itu seawal mungkin ya. Sebelum semuanya tidak ada lagi kesenangan. Sebelum matahari dan terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Sebelum terlambat maksudnya. Ayat ketiga juga gitu. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar. Sebelum itu terjadi semua. Ya, jangan bikin keputusan yang salah. Apalagi kalau keputusan itu menimbulkan butterfly effect. Wah, itu nyeselnya setengah mati itu. Ada seorang yang memilih pasangan hidupnya hanya gara-gara ganteng. Biasa, masih muda ya. Kebanyakan nonton film Korea. Tahu aja. Banyak kan nonton film, jadi kalau ada orang kayak wajahnya kayak Korea dikit gitu, langsung kelepek-kelepek. Kan begitu, dia salah pilih jodoh. Ternyata wajahnya Korea, dalamnya preman. Hari ini sengsara. Sengsara, ada banyak kejadian seperti itu. Ya, oke, kita baca ayat berikutnya, itu kalau kita baca sampai akhir ya, sama saja. Bahkan di ayat ke-8, kesia-siaan atas kesia-siaan, kata Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Kalau baca ayat, jangan berhenti di satu ayat ya. Sebab kalau berhenti di satu ayat, segala sesuatu sia-sia, ya hidupku sia-sia. Loh kan salah kesimpulan itu. Segala sesuatu sia-sia kalau tidak ditaklukkan kehadirat Tuhan. Kalau tidak dipersembahkan kehadirat Tuhan. Sia-sia semua itu.
Yang nulis kitab Pengkhotbah siapa? Kemungkinan, karena sangat berhikmat kan? Salomo seorang apa? Kaya raya, raja. Kalau ngomong soal kekayaan dan soal duniawi, dia yang punya. Istrinya berapa? Simpanannya, gundiknya 300. 700 tambah 300 sama dengan ceceng. Jadi jangan ngomong, jangan bangga poligami. Salomo 1000. Soal kekayaan, Salomo punya kerajaan. Soal terkenal, Salomo sangat terkenal. Nomor 1 di Israel. Soal gantengnya, Salomo sangat ganteng. Sehingga ratu dari Ethiopia, hitam manis, jauh-jauh datang pengen lihat Salomo. Tapi Salomo menulis. Kemungkinan kalau ini penulisnya Salomo ya. Segala sesuatu sia-sia. Manusia yang tidak berhikmat lebih parah lagi. Apa saja yang diperbuatnya salah. Sudah salah, kena butterfly effect. Hancur hidupnya. Hidupnya hancur. Kita baca Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Dengan saksama itu artinya setiap saat loh. Tidak boleh begini. Ini hari Minggu tuh aku mesti hati-hati. Hidup kudus. Hari Senin bebas. Bukan begitu maksudnya. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita berkebiasaan hidup. Biasanya apa yang kita lakukan setiap hari. Biasanya kalau aku diserempet orang bagaimana. Perhatikan itu. Hati-hati ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hati-hati. Alkitab penuh dengan tema-tema seperti ini. Penuh dengan tema-tema seperti ini. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kadang-kadang ya, iblis itu menginginkan kita bikin salah sedikit. Tapi efeknya besar. Bapak Ibu tahu nggak? Ini diulang-ulang ilustrasi ini. Monyet itu pegangan di pohon yang tinggi itu, kalau anginnya kenceng-kenceng dia. Tapi kalau anginnya pelan, terus dikasih AC sedikit. Bluk, jatuh dia mati. Hanya gara-gara ngantuk sebentar. Betul ya? Waduh, ini bahaya loh. Satu lagi kita baca Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan sedikit pun. Saya kasih contoh ya. Bapak-bapak suka begini. Bukan semua bapak-bapak sih, bukan. Ada yang begini. Kadang-kadang suka melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat. Gak apa-apalah sedikit-sedikit. Sedikit itu efeknya besar loh. Itu besar efeknya. Tiap pagi lari pagi bersama tetangga. Lama-lama lari agak sore. Lama-lama melarikan diri. Gara-gara hal kecil itu, udah gak usah coba-coba. Jangan beri kesempatan pada iblis. Orang suka begitu sih. Gak apa-apa lah Pak, ini cuma sedikit. Gak apa-apa lah sekali-sekali. Kita kan manusia. Alasan melulu. Hari ini mau disadarkan ada suatu efek, butterfly effect. Kalau kondisi itu pas, waduh, berlipat ganda dampaknya. Dampaknya itu merubah masa depan. Ya. Kita itu dianugerahi Tuhan itu sudah cukup sebenarnya. Apa saja ada pada kita. Kita sudah diampuni dosa kita. Kita sudah diberi Roh Kudus yang memimpin kita, menyertai kita, menghibur, memberi kekuatan. Kita diberi firman, supaya kita belajar pada firman itu.
Sebab firman itulah yang menyelamatkan, yang mengubah pikiran, yang mengubah hidup kita, yang mengubah perasaan kita. Tapi banyak orang tidak mau belajar. Bahkan kita disertai dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Nah, kalau kita diberi begitu, hari ini kita lagi mau belajar itu begini loh Bapak Ibu. Ada sesuatu kita itu membuat perubahan. Perubahan kecil di sini, pikiran banyak orang akan menyebabkan begitu. Pikiran banyak orang, apa yang ditabur, itulah yang dituai. Kalau menabur 5, dituai 5. Seolah-olah begitu. Seolah-olah. Padahal ada kondisi yang khusus. Di mana segini, di sininya segini. Dampaknya. Hati-hati. Kapan itu terjadi? Masalahnya itu, kita tidak tahu dalam hidup kita momentum mana yang punya efek butterfly, mana yang tidak. Itulah sebabnya Alkitab kasih tahu, udah, setiap saat perhatikan bagaimana engkau hidup. Supaya tidak kena efek butterfly itu. Amin. Ini nyata loh. Nggak tahu ya Bapak Ibu, nangkap nggak yang saya maksud ya? Nangkap ya? Sebab saya sudah berusaha kasih ilustrasi. Dulu ada film. Ini film. Judulnya Butterfly Effect. Jadi, tapi bukan saya niru film loh ya. Nggak ada hubungan. Film itu ceritanya beda. Tapi boleh buat ilustrasi. Ada satu film, dikisahkan seseorang tiba-tiba bangun, dia nggak tahu dia ada di mana. Dia lihat, kok banyak suster. Dia lihat, kok ada banyak dokter. Dia gerakkan tangannya, kok nggak bisa bergerak. Kok sakit semua badan. Dia tahu, istrinya sudah tiada. Anak-anaknya semua sudah tiada. Tinggal dia sendiri, lumpuh lagi. Dia bingung apa yang terjadi sebenarnya. Kok jadi begini hidup? Tahu nggak Bapak Ibu? Berapa bulan sebelumnya, dia sedang nyetir sama anak istrinya. Happy dong, jalan-jalan keluar kota. Hari itu pas di tikungan itu, dia bercanda, cuma berapa detik. Cuma berapa detik dia menoleh. Dari ujung sana truk belok. Jadilah dia bangun di situ. Semua sudah tiada. Istrinya mati, anak-anaknya mati. Semua habis, dia pun lumpuh. Masa depan dia berubah drastis. Hanya gara-gara noleh berapa detik. Nangkap maksud saya enggak? Hati-hati, jangan suka noleh. Iya, ini bukan soal nyetir. Noleh itu kan ilustrasi. Jangan suka noleh, biar berapa detik sekalipun. Kalau itu pas di tikungan, berapa detik itu menyebabkan masa depan kita berubah. Kalau itu nggak di tikungan, kalau itu di halaman rumah, terserah deh noleh-noleh. Nggak terjadi apa-apa. Betul? Ini salah satu cerita butterfly effect. Lalu dia berandai-andai. Seandainya aku nggak noleh ya hari itu ya. Iya, seandainya dia nggak noleh, apa yang terjadi? Nggak, masih ada semuanya. Anak, istri, dan sebagainya. Itu badai loh. Itu badai. Nggak ada hubungan Pak dengan keselamatan. Oh ada. Kalau dia belum bertobat, seandainya dia tidak noleh, lalu dia suatu hari ketemu hamba Tuhan yang baik, lalu dia bertobat, kan selamat. Betul nggak? Makanya jangan buru-buru mati. Banyak orang buru-buru mati sih pengennya. Tapi nggak modal apa-apa. Mau ketemu Tuhan lagi. Memang Tuhan mau ketemu situ. Ya, kita harus mempersoalkan diri, harus berkenan. Amin ya.
Contoh kedua, banyak orang begini, ini bukan menyinggung siapa-siapa loh ya, minta maaf sebenarnya, tapi ini ilustrasi apa adanya. Banyak orang begini, kenapa ya aku kanker stadium 4 ya? Kok tiba-tiba ya? Itu enggak tiba-tiba. Itu menabur lemak di masa lalu. Menabur hal-hal yang menyebabkan kanker. Terjadi badai di tubuh kita. Kanker. Nangkep maksudnya? Kalau dokter bilang, itu turunan. Jangan percaya. Kanker bukan turunan. Ada faktor gen? Ada. 10% paling. Yang 90% salah sendiri. Kok nyalain gen? Apalagi ada yang ngomong nasib. Bukan, itu bukan nasib. Itu badai yang terjadi akibat kesalahan kita yang kecil-kecil itu. Yang kecil-kecil itu kelihatannya sepele. Gak apa-apa lah Pak, makan ini gak apa-apa. Buktinya memang gak apa-apa sih. Iya, tapi di masa depan terjadi badai. Karena nggak bisa kelihatan sekarang badainya. Lo kupu kapak kupu kan nggak masalah. Terjadi badai di masa depan. Ada amin? Itulah sebabnya ditekankan ibadah yang sebenarnya itu setiap saat, setiap detik. Tuhan tidak mau kita sakit. Tuhan tidak mau kita sengsara. Untuk apa? Kecuali memang diperlukan sengsara, itu beda. Kalau kita sukses tapi untuk Tuhan, itu lebih bagus. Daripada banyak masalah, gak jadi berkat bagi orang lain. Ini serius loh. Banyak orang gak membayangkan, saya membayangkan, aduh Tuhan. Ada seseorang, ini saya yakin ada kejadian nyata ini. Ada seseorang bangun, dia bingung, kenapa aku stroke ya? Waduh, itu bukan kenapa. Itu taburan angin di masa lalu. Kita mesti hati-hati hidup ini. Berjaga-jagalah. Sebab tidak hanya setan yang berbahaya. Keinginan kita itu pun berbahaya. Sebab manusia diseret oleh keinginannya sendiri. Dan kalau keinginan itu dibuahi terus, ia melahirkan dosa. Dan kalau dosa itu lama-lama matang, ia melahirkan maut. Binasa. Banyak orang tidak menghayati realitas ini. Banyak orang nggak menghayati. Makanya tidak dapat pencerahan-pencerahan tertentu. Gara-gara ingin tahu seorang remaja. Seorang remaja ingin tahu, ingin coba-coba. Dari kampung ke kota. Lalu dia coba-coba melakukan itu. Berapa tahun kemudian, dia kena HIV, AIDS. Umur 27 tahun, dia mati. Padahal belum kenal Tuhan. Coba, kalau dia nggak pengen tahu. Ngapain pengen tahu yang tidak-tidak? Dan dia hari ini masih hidup, tentu dia kenal Tuhan. Jadi efeknya ke keselamatan ada? Ada, sangat ada. Apapun perbuatan kecil kita, ada efek di kekekalan. Sebab apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Itu artinya, apapun yang kita lakukan, ada dampak di kekekalan. Amin ya? Itu artinya. Nah, gara-gara menganggap enteng kebenaran, di masa depan, nggak mengerti, jiwanya nggak berubah, menyesal kemudian tidak berguna. Hati-hati ya, menyesal kemudian tidak berguna. Ya, jadi ingat dalam hidup kita menuju akhirnya mati, bukan? Di dalam hidup ini tentu ada momentum-momentum, kejadian-kejadian tertentu. Ingat, kalau terjadi apa-apa, respon kita menentukan. Jangan sampai kita meresponi salah,
terjadi badai di sini. Kalau di sini masih mending, di sini ada orang yang suka begini. Sudah tahu pacaran itu harus seiman. Nanti aku menangkan dia, Pak. Lu menangkan bagaimana? Di awal aja udah kalah. Mau menangkan. Di awal aja udah kalah. Ya memang ada kasus tertentu. Akhirnya menang, betul. Tapi berapa yang menang, berapa yang kalah. Ya. Nah, ada namanya momentum. Ingat baik-baik. Jadi setiap kita itu punya momentum. Dulu aku ketemu istriku ini begini loh. Dulu aku ketemu Tuhan itu begitu. Dulu aku bikin salah, akibatnya hari ini begini hidupku. Itu mesti direnungkan baik-baik supaya tidak terjadi badai di masa depan. Amin. Berapa hari yang lalu, kalau ini kisah nyata, karena saya sendiri. Berapa hari yang lalu, saya dari Karawaci menuju Tomang. Itu kan kencang jalanan ya. Jalan besar kan itu. Saya paling kanan, lumayan kencang. Tiba, saya yang nyetir, anak istri saya di tengah. Anak saya masih kecil kan, di tengah. Dia tiba-tiba di depan saya ngerem sekenceng-kencengnya. Waduh, saya rem juga sekenceng-kencengnya. Begitu saya rem sekenceng-kenceng, bunyi, gubrak gitu. Waduh, saya kaget. Mungkin anak saya jatuh atau apa ini sama istri saya. Saya lepas lagi remnya. Saya lepas lagi, saya rem lagi dikit-dikit gitu. Tapi nggak kena, langsung kena semua. Bro, nempel. Mobil saya sama mobil dia ciuman. Nempel. Saya turun, saya bilang ke istri saya, udah tenang aja, nggak ada masalah. Yang penting semua baik-baik, ya udah. Saya turun, si pengendara mobil juga turun. Cewek masih muda, dia pengendara Grab, pengendara ini ya, kendaraan umum. Nah, lalu dia pusing dia. Ini gimana sih Pak? Ya tadi ada apa kok ngerem mendadak? Ya, depan saya juga ngerem mendadak soalnya. Ya udah tenang aja, nanti kita urus aja. Semua asuransi kok nggak ada masalah, saya bilang. Udah nggak usah begitu. Kita juga nggak sengaja kan? Ya tapi asuransi lama Pak ini gitu. Bagaimana saya tahu nanti asuransi? Kalau Bapak lari bagaimana? Saya nggak mungkin lari, ini KTP saya. Saya minta pertanggungan jawab, tanggungan maksudnya. Ini uang saya, nih kamu mau berapa? Tanggungan, nanti saya kembaliin. Ya, udah pegang aja dulu. Udah catat semua, udah. Pulang kita. Ya udah nanti saya urus ya asuransinya. Oke. Telepon lagi dia. Pak, lama dong Pak kalau asuransi ini nih. Ya, jadi kamu maunya bagaimana? Saya lihat dia namanya nama Kristen. Saya bilang, kamu Kristen kan? Iya. Jangan khawatir, saya pendeta, saya bilang. Ya, tenang aja, beres. Ya udah kamu maunya gimana? Yang enak, gitu aja. Saya maunya pakai bengkel saya aja Pak, tapi nambah sekian. Ya udah saya transfer sekarang. Nah, udah selesai ya. Tuhan berkati kamu, hati-hati di jalan. Ya Pak, sama-sama, Tuhan berkati. Selesai, enak nggak? Enak. Itu beda loh, kalau di jalanan ya, tiba-tiba ngajak berantem. Kamu ya, mata kamu taruh di mana? Udah tahu pakai nanya. Nah ini, kadang-kadang orang suka begitu, menabur angin. Bisa menuai badai loh. Jangan. Kalau ada angin, diredakan aja. Ada amin? Berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Sebab ia akan disebut anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Itu dalam teks aslinya ya, peacemaker. Pendamai, pembuat damai. Kita semua mesti latihan.
Amin. Kita jangan menebar angin menuai badai, gak ada untungnya. Dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya sudah berapa kali kejadian seperti itu, jadi saya udah tahu. Udah tenang aja. Ya, meskipun sebenarnya saya bisa aja asuransi lebih murah kan, tapi dia minta ya udah nggak apa-apa juga untuk kebaikan juga. Anggap aja memberkati dia juga. Kan begitu. Ada banyak keputusan dalam hidup kita. Dulu kita buat salah. Dampaknya luar biasa loh. Waktu sekolah SD, main melulu. Dampaknya nilainya jelek. Ketika nilainya jelek gak ngerti matematika, SMP-nya juga gak ngerti matematika. SMP gak ngerti apalagi SMA. SMA gak ngerti apalagi universitas. Udah gak nyampe. Ketika masih muda gak mencintai Tuhan, dia buang waktu. Ketika sudah tua, tetap gak mencintai Tuhan, dia buang keselamatan. Kita harus ambil keputusan yang efek ke masa depan. Kalau cuma efek besok sih nggak ada masalah. Ya Pak, aku salah ambil keputusan tadi Pak. Apa? Salah makan Pak. Ah itu mah nggak penting lagi. Jadi diare Pak. Ya oke lah untuk besok doang akibatnya. Nggak terjadi butterfly effect. Tapi kalau yang terjadi masa depan berubah banyak, jangan. Berjaga-jagalah. Amin ya. Kita mau lakukan semuanya hanya untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Jadi tidak semua momentum di dalam hidup kita itu mengakibatkan butterfly effect. Tapi masalahnya kita tidak tahu yang mana yang mengakibatkan itu. Makanya setiap saat kita harus benar. Setiap saat kita harus benar. Itulah ibadah yang sejati. Ada amin ya? Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kita tahu bahwa setiap saat bisa terjadi itu, kita akan berhati-hati. Coba kalau orang itu ditanya, yang di rumah sakit tadi. Seandainya ada mesin waktu boleh balik lagi. Di film itu ada mesin waktu, Bu. Jadi dia balik ke masa lalu, dia berusaha untuk nggak noleh. Dia berusaha nggak noleh. Tapi anaknya yang gitu-gitu, namanya anak kan, tetap noleh dikit, kena lagi. Balik lagi ke masa lalu lagi, dia udah tahu dia. Dia berusaha nggak ngajak anaknya dan sebagainya. Namanya juga film. Benerannya nggak ada begituan. Nggak ada mesin waktu. Anggap aja kita sampai di ujung, gagal. Tapi sekarang ada mesin waktu. Balik ke masa sekarang. Nah sekarang kita ini, jangan gagal. Kan begitu kan? Berubahlah. Sebab hal yang kecil-kecil itu seringkali mencelakakan. Banyak orang tersandung bukan oleh rumah. Tersandung oleh apa? Batu bukan? Batu kecil. Aku kemarin kesandung loh sama rumahnya dia. Gak ada. Mana ada. Itu nabrak rumah namanya. Gak ada. Kemarin aku kesandung lah, pasti kecil maksudnya. Manusia itu jatuh dalam dosa itu kesandung hal-hal kecil sebenarnya. Banyak orang tidak menyadari loh. Banyak orang tidak menyadari. Berapa banyak orang yang menyesal kalau di interview hari ini akan masa lalunya? Pasti banyak. Ya, betul? Ada banyak orang agak terlambat. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak. Bertobat sekarang juga. Akan lebih baik kalau pertobatannya itu di awal. Masih muda. Dampaknya akan hebat. Ya tapi saya udah terlambat, ya udah daripada gagal. Ayo berubah sekarang, masih ada waktu. Masih ada waktu. Jangan tunggu di pembaringan terakhir. Jangan tunggu hal itu terjadi, Bapak Ibu. Ini, badai ini. Di sini agak seolah-olah di sini kepakan kupu-kupu. Di sini terjadi angin puting beliung. Seolah-olah begitu ilustrasinya.
Kecil loh Pak hari itu, aku cuma coba-coba Pak. Iya, kau coba-coba, tapi dampaknya besar. Ada banyak contoh di dunia ini, gara-gara keputusan kecil terjadi perang. Ada contohnya ada, di dunia nyata ada. Jadi hati-hati. Saya percaya dalam dunia kerohanian sama. Kalau kita salah ngomong sedikit, waduh, itu bisa jadi sandungan besar bagi banyak orang. Kalau pendeta salah sedikit, itu yang tersandung banyak banget loh. Benar nggak? Kalau orang biasa salah dikit, masih nggak ada dampak. Tapi kalau pendeta yang salah, itu dampaknya luar biasa. Terjadi multiplikasi. Butterfly effect. Makanya yang diberi banyak dituntut banyak. Jangan kau jadi guru kalau tidak bisa mengajar. Sama itu. Jangan kau jadi pendeta, hamba Tuhan, kalau tidak bisa jadi hamba Tuhan. Lebih baik batu kilangan, diikat di lehermu dan kau dibuang ke laut, daripada kau menyesatkan banyak orang. Lebih baik kupu-kupunya kita matiin, daripada terjadi badai. Betul gak? Kepakan kupu-kupu, matiin aja kupu-kupunya. Gak usah berkepak, kalau terjadi badai. Mestinya begitu. Dalam hidup ini, semua keputusan ada di tangan kita loh. Jangan bilang takdir ya. Kehendak bebas. Kehendak bebas. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, contoh dari Alkitab saja sekarang. Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambar dan rupanya. Maksudnya memiliki keserupaan. Manusia jatuh gara-gara apa? Saya mau tanya sekarang, manusia jatuh gara-gara apa? Hawa jatuh gara-gara apa? Yang mulai, kan Hawa kan yang memulai. Jatuh gara-gara apa? Ya sebelum dosa, apa? Sebelum keinginan? Belum sampai situ. Belum makan, masa tiba-tiba makan buah? Kenapa Hawa pakai chatting sama si ular? Itu kan keputusan kecil. Hawa tidak pernah membayangkan bahwa pembicaraan itu mengakibatkan kebinasaan. Pernah nggak bayangin? Nggak pernah. Sebab kalau Hawa membayangkan itu, dia nggak akan ngobrol dengan ular. Enggak dong. Dia tidak pernah membayangkan, ngobrol sebentar nggak apa-apalah. Gara-gara itu, akhirnya dia makan buah itu. Gara-gara keputusan hanya mau ngobrol, chatting sama si ular. Hanya gara-gara itu. Suaminya, Adam jatuh. Gara-gara apa? Mendengar suara istrinya. Kan itu cuma mendengar aja. Hal kecil sebenarnya, tapi itu hal besar. Menyebabkan keselamatan hilang. Menyebabkan badai kekacauan, badai dosa. Satu orang berbuat dosa, mengakibatkan seluruh dunia menanggung dosa juga. Betul nggak? Gara-gara Adam, satu orang. Seluruh dunia menanggung dosa. Seolah-olah tidak adil. Gara-gara kesalahan Adam seorang, menyebabkan badai dosa seluruh dunia. Seluruh umat manusia sepanjang zaman menanggung dosa Adam. Natur dosanya ditularkan oleh Adam. Makanya semua orang yang lahir punya natur dosa hari ini. Itu gara-gara perbuatan Adam. Seolah-olah tidak fair ya, tidak adil. Tapi Tuhan adil. Kenapa? Karena Alkitab berkata, gara-gara satu orang juga, seluruh dunia dihapus dosanya. Amin. Adil bukan? Adil. Jadi jangan khawatir, Tuhan itu adil. Ingat tuh, perbuatan kecil bisa menyebabkan kebinasaan. Kain. Gara-gara apa? Jatuh dalam dosa.
iri. Lalu panas hati. Panas hati. Hari ini, kalau masih ada seseorang yang punya iri, bertobat sekarang. Bertobat sekarang. Sabar Pak. Harus banyak kehancuran gara-gara iri. Jangan pernah iri. Ya, iri itu nggak apa-apa lah, iri sedikit. Mulanya iri, lama-lama panas. Perhatikan orang-orang yang di medsos. Ngomongannya lama-lama makin panas. Bukan makin adem. Jadi kalau kita nggak baca medsos 1 bulan gitu ya, ketika kita baca orang itu ya, bukannya tetap makin panas. Makin panas. Dia sedang menabur angin. Kekekalan bisa hilang keselamatannya. Nah kalau makin lama makin seperti setan, ngerti nggak maksudnya? Makanya, udah deh, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita itu nggak punya pilihan lain. Jangan pernah salah dalam segala hal. Kalau mau hidup suci itu begitu. Jangan membayangkan yang enggak-enggak. Hidup suci itu tidak bersalah di hadapan Tuhan. Dalam segala hal. Dalam hal sekecil apapun. Ngomong, nulis, makan, minum, apapun. Bahkan ketika kita di pihak yang benar, ada orang yang di pihak yang salah, kita pun mengalah. Demi menyelamatkan dia juga. Kapan kita berbuat mujizat kalau nggak sekarang? Mujizat itu bukan sesuatu yang spektakuler, yang aneh-aneh, yang ajaib. Perbuatan kita itu mujizat kalau bisa mengasihi musuh. Ada amin? Kalau mengasihi saudara yang mengasihi kita, ya itu mah orang biasa. Tapi kalau bisa mengasihi musuh, sehingga musuh itu akhirnya selamat juga, berubah juga pikirannya, itu baru mujizat. Itu baru mujizat yang menyelamatkan. Kalau cuma mujizat, kanker sembuh, itu belum tentu menyelamatkan. Itu cuma menyelamatkan fisiknya sementara. Betul? Apakah kekekalan dia selamat? Belum tentu. Makanya buatlah mujizat-mujizat yang menyelamatkan banyak jiwa. Kalau ada orang butuh bantuan, bantu. Biar dia tahu perbuatan iman yang benar itu begitu. Bukan ngomong tok. Ya kan? Ada orang yang datang ke saya, Pak, saya nggak bisa makan nih, gimana nih Pak? Ya dong, bagaimana? Masa saya doakan. Nggak bisa makan, ya kasih duit beli makanan. Bapak Ibu jangan pernah berpikir gini, saya bukan pendeta, selamat, untung. Sama aja tuntutannya, betul nggak? Apalagi kalau Bapak Ibu dokter, yang diberi banyak dituntut banyak. Ada pasien datang, dok, saya nggak punya duit nih dok. Kalau nggak punya duit, suntikannya separuh. Mending ku suntik separuh, 1/4 mestinya. Wah, kalau ada dokter kayak gitu ke neraka dia. Betul nggak? Aduh, itu kalau ada pasien begitu itu kesempatan. Kesempatan kita untuk menabur. Supaya terjadi badai keselamatan di masa depan. Jangan terjadi badai kecelakaan. Badai keselamatan. Hal yang kecil itu diperhitungkan Tuhan. Tuhan Yesus loh yang ngomong. Banyak orang gak setuju begitu, Bu. Tapi ini kata-kata Tuhan Yesus. Apa yang kau lakukan terhadap yang hina ini, kau lakukan untukku. Kalau kau beri minum dia, kau beri minum aku berarti. Kalau kau kasih makan dia, kau kasih makan aku. Tuhan Yesus yang ngomong. Bertobat lagi. Jangan pelit. Orang yang pelit gak bisa jadi berkat. Kalau memang kita gak punya, jangan minder. Orang yang minder itu something wrong. Gak punya ya sudah, gak apa-apa. Gak ngasih Pak, gak apa-apa. Tapi yang punya jangan pelit. Amin ya? Ingat, butterfly effect. Kelihatannya kau pelit, enggak lah, cuma pelit sedikit. Sedikit. Coba pakai logika sederhana. Sedikit aja lu pelit.
mau menyebabkan badai di surga, nggak mungkin. Sedikit aja pelit, Tuhan tolak nanti. Banyak orang pelit banget. Pelit itu berapa sih sebenarnya? Itu kecil loh, tapi menyebabkan badai di masa depan. Tuhan datang, aku tidak kenal kamu. Masa kamu mau selamat pelit gitu? Keselamatan memang harganya murah. Harga itu bukan soal duit loh ya, bukan. Perubahan dalam hidup kita. Ayo kita berubah. Sedikit, tapi terjadi perubahan besar di masa depan. Sebenarnya Alkitab itu menjelaskan efek ini, butterfly effect. Ya, nanti kita lihat di sesi 2 bahwa Alkitab itu menjelaskan itu. Cuma orang nggak menangkap. Ada kisah-kisah butterfly effect di Alkitab. Dan itu ayatnya eksplisit. Nanti kita lihat. Ya, judul ini bukan diada-adain. Saya lihat suatu fenomena di Alkitab itu memang begitu. Kesalahan banyak itu hal kecil kelihatannya, padahal nggak kecil juga sih sebenarnya. Tuhan Yesus berkata begini, jangan seperti istri Lot. Suka noleh-noleh. Itu bayangkan, satu tolehan jadi tiang garam. Butterfly effect nggak? Ya kan? Seandainya dia nggak noleh, selamat. Hanya gara-gara noleh. Perhatikan dalam hidup kita. Mungkin dulu kita pernah noleh apa gitu. Dampaknya sampai hari ini. Bisa loh. Bisa. Saya nggak tahu apa, tapi masing-masing pasti ada pikiran, iya ya dulu begitu. Iya. Ya sudah, ke depan jangan noleh-noleh lagi. Kalau itu terjadinya dampaknya jelek, waduh, terlalu mahal biayanya. Sebaliknya, Alkitab berkata begini, kalau firman itu ditabur, dimengerti dengan benar, maka hidup orang itu berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Bukankah itu badai? Firman kelihatannya kecil, kelihatannya. Tapi menyebabkan perubahan yang luar biasa. 100 kali lipat. Ini kebalikan dari butterfly effect. Kalau butterfly effect itu efeknya negatif. Kalau ini efeknya sangat luar biasa. Ya. Amin ya. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor 1 kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.